Kepada yang terhormat Ibu Mentor sekaligus Ibu Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SD Negeri Samangan Kota Surakarta, Ibu Janti Murdianti SPD, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Samangan Kota Surakarta. Pada pagi hari ini saya mengucapkan selamat siang, salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjenengan semua dalam keadaan sehat, selamat dan selalu keberkahan. Dan pada siang hari ini kita menghadiri seminar dari pelaporan dari teman-teman kita yang terutama adalah Bapak Wahid Muhtaryadi SPD. Beliau akan melaporkan apa yang sudah dilakukan selama MOOC, dan saya akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan diisi dengan berdoa, kemudian pemaparan materi dari Bapak Wahid Muhtaryadi SPD, kemudian dilanjutkan tanggapan dari Ibu Mentor yaitu Ibu Pelaksana Tugas Kepala Sekolah Ibu Janti Murdianti. Yang keempat itu tanya jawab dari Bapak Ibu Guru semuanya. Yang kelima penandatanganan berita acara dan diakhiri dengan penutup. Mari kita mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Wahid Muhtaryadi SPD untuk menyampaikan laporan selama orientasi nilai dan etika dari program pemerintah Kota Surakarta. Monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih untuk MC atau moderator gen. Buka ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Janti Murdianti selaku PLT Kepala SD Negeri Samangan, Bapak Ibu Guru SD Negeri Samangan beserta staf karyawan SD Negeri Samangan yang kami hormati. Alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan seminar laporan orientasi nilai dan etika dengan judul meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 3 melalui media bloket di SD Negeri Samangan. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya, karena tadi MC keliru membaca nama saya, atau balik ya. Nama saya Wahid Riyadi Muhtaryadi, bukan Muhtaryadi, nggak apa-apa ya. Makanya saya perkenalan ini. Ya. NIPPPK saya 1993-03-29-2024-21015. Golongan P3 saya adalah 9. Jabatannya ahli pertama sebagai guru mata pelajaran agama Islam. Angkatan orientasinya 1, unit kerjanya di SD Negeri Samangan. Baik, dalam laporan ini ada 4 bab yang akan saya seminarkan. Dimulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta, bab 3 nilai dan etika Dinas Pendidikan, dan bab yang keempat rencana hasil kerja P3K. Bab 1 pendahuluan, latar belakang kenapa ASN P3K Kota Surakarta perlu mengikuti kegiatan orientasi adalah karena ASN perlu mendapatkan pembekalan atau orientasi terkait tugas dan fungsinya, nilai-nilai serta etika jabatan agar mampu memenuhi nilai berakhlak dan branding ASN bangga melayani bangsa sebagai bagian dari transformasi budaya kerja ASN. Kemudian maksud dan tujuannya apa saja? Maksudnya adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Kemudian tujuannya, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Peserta mampu mengimplementasi hasil orientasi di tempat kerjanya masing-masing. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan orientasinya
kita di angkatan 1 adalah mulai tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan 20 Juni 2025. Adapun tempat pelaksananya sesuai di tempat unit kerjanya masing-masing, yaitu di SD Negeri Sambangan Kota Surakarta. Kemudian yang bab kedua tentang nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama adalah tentang visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021. Visi dari Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misinya meliputi 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama. Yang keempat, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda. Kemudian yang keenam, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif. Yang ketujuh, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Berikut bagian SOTK pemerintah Kota Surakarta yang dimana dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota. Kemudian di bawahnya ada staf ahli, sekretariat daerah, dan ada dinas-dinas daerah, ya, ada 20 dinas, ada badan daerah sejumlah 7, kemudian kecamatan ada 5, dan ada inspektorat. Di luar itu untuk bagian legislatif ada DPRD dan sekretariat DPRD. Manajemen P3K meliputi 1. Manajemen kepegawaian yang meliputi pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutus hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Kemudian penilaian kinerja P3K meliputi menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati antara perjanjian kerja P3K dengan pegawai yang bersangkutan. Yang kedua, tiap ASN wajib menyusun SKP atau sasaran kinerja pegawai, kemudian pengembangan aplikasi e-kinerja karena adanya perubahan regulasi. Yang ketiga, disiplin P3K diatur dalam pasal 104 Undang-Undang ASN tentang tata tertib dan hukuman disiplin yang meliputi presensi kehadiran, sidak atau inspeksi mendadak, penilaian kinerja pegawai, pengawasan atasan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kita lanjut ke bab 3, nilai dan etika organisasi. Profil organisasi perangkat daerah. Dinas Pendidikan Kota Surakarta memiliki peranan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan melahirkan generasi muda berdaya saing. Kepala dinas membagi fungsi dan kerja kedinasan dalam sejumlah bidang. Jadi ada beberapa bidang yang dibagi oleh kepala dinas, meliputi bidang pendidikan dasar sekolah dasar atau SD, bidang pendidikan dasar SMP, bidang guru dan tenaga kependidikan, bidang PAUD, dan pendidikan masyarakat. Visi dan misi organisasi perangkat daerah. Visinya terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misinya meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Tujuan OPD, tujuan umumnya yaitu mewujudkan masyarakat cerdas dan berkarakter unggul dengan indikator tujuan yaitu RLS atau rata-rata lama sekolah dan HLS, harapan lama sekolah. Tujuan khususnya memberikan arah pembangunan bidang pendidikan di Kota Surakarta untuk kurun waktu 5 tahun sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Kemudian tujuan khusus yang kedua, memberikan tolak ukur kinerja dengan pedoman penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan.
Adapun program strategisnya dari Dinas Pendidikan, yang pertama program pengelolaan pendidikan, yang kedua pengembangan kurikulum, yang ketiga pendidikan dan tenaga kependidikan, yang keempat program pengendalian perizinan pendidikan, yang kelima program pengembangan bahasa dan sastra, yang keenam program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Berikut bagan SOTK untuk OPD Dinas Pendidikan, dipimpin oleh kepala dinas, kemudian bawahnya ada sekretaris dan ada subbagian dan bidangnya masing-masing. Kemudian profil SD Negeri Sampangan ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa saya unit kerjanya di SD Negeri Sampangan. Kita membahas dulu terkait profilnya. Profilnya SD Negeri Sampangan merupakan sekolah dasar yang terletak di Jalan Kapten Mulyadi nomor 219, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Berdirinya tahun 1954 berdasarkan SK pendirian pada 6 Januari 1950 dan SK operasional pada 28 Juni 2022. Adapun luas tanahnya sekolah dasar negeri Sampangan ini adalah 2.225 meter persegi yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana. Visi dan misinya dari SD Negeri Sampangan. Visinya mewujudkan profil pelajar Pancasila peduli dan berbudaya lingkungan. Untuk misinya, pembelajar sepanjang hayat membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Profil pelajar Pancasila dan peduli berbudaya lingkungan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mencintai lingkungan dengan menerapkan kegiatan reuse, reduce, recycle, replant, dan replace. Misinya lagi dari SD Negeri Sampangan adalah mendisiplinkan diri dalam perannya sebagai manusia berketuhanan yang Maha Esa, membentuk tatanan perilaku hidup dalam bergaul sama warga sekolah, menumbuh kembangkan budaya gotong royong saling asih dan asuh kepada seluruh warga sekolah, mengembangkan sikap tanggung jawab, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap informasi dan fakta, mengembangkan sikap menghargai keberagaman, dan menghasilkan karya yang orisinil bagi siswa. Adapun tujuan dari SD Negeri Sampangan, yang pertama tujuan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berhak mulia, tujuan gotong royong, tujuan mandiri, tujuan bernalar kritis, tujuan berkebinekaan global, dan tujuan kreatif. Adapun program pendukung visi di SD Negeri Sampangan, mulai dari hari Senin ada upacara rutin hari Senin dan pada saat hari Ripsen Nasional, kemudian kegiatan adiwiyata dan senam pagi setiap hari Selasa dan Kamis, kegiatan Rabu Seru, dan kegiatan Jumat religi dan Jumat rohani. Adapun bagan SOTK SD Negeri Sampangan dipimpin oleh kepala sekolah Ibu Janti Murdiani, kemudian ada tenaga administrasi 2 orang, kemudian ada guru kelas sejumlah 12, guru mapel ada 4, 2 guru PAI dan 2 guru PJOK, kemudian ada penjaga sekolah. Bab yang keempat, rencana hasil kerja P3K. Rencana dan hasil kerja P3K. Identifikasi isu yang terjadi di kelas 3 yaitu kondisi anak-anak dalam kelas saat mengikuti kegiatan pembelajaran perlu adanya perhatian yang khusus karena banyak anak-anak yang tidak serius saat kegiatan pembelajaran, asik bermain dengan dirinya sendiri, ngobrol dengan temannya, dan tidak memperhatikan penjelasan dari Bapak atau Ibu guru. Isu yang diangkat, motivasi belajar anak-anak di kelas 3 dalam mengikuti pembelajaran masih rendah dan perlunya inovasi. Kemudian gagasan yang saya angkat adalah dengan meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 3 melalui aplikasi atau media bloket di SD Negeri Sampangan. Kemudian media bloket itu apa? Media bloket merupakan salah satu platform pembelajaran berbasis permainan atau game based learning yang dirancang untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Platform ini memungkinkan guru untuk mengubah materi pelajaran dalam berbagai bentuk kuis dan permainan atau game ya, seperti tower defense,
Google Quiz, dan Factory yang dapat diakses secara online. Beberapa alasan yang melatar belakangi perlunya penggunaan media blogger dalam pembelajaran adalah: satu, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, jadi agar siswa semakin semangat. Karena kalau biasanya diberitahu ada games itu anak langsung semangat, langsung berusaha untuk fokus terhadap pembelajaran. Kemudian mendorong peserta atau peserta didik untuk aktif. Jadi dibandingkan dengan metode ceramah, ya, metode ini memungkinkan seluruh siswa untuk dapat terlibat dalam kegiatan pembelajaran baik secara individu ataupun secara kelompok. Yang ketiga, menyediakan penilaian formatif secara langsung. Jadi melalui media ini kita dapat sebagai guru kita dapat menyediakan penilaian secara langsung melalui hasilnya. Ketika sudah di akhir pembelajaran kita bisa melihat penilaiannya. Kemudian fleksibilitas dalam penggunaan. Blogger dapat digunakan pada mata pelajaran apapun dan semua tingkat pendidikan masih bisa untuk digunakan. Kemudian mengembangkan keterampilan abad 21. Melalui media blogger ini, siswa tidak hanya belajar tentang materi pelajaran tetapi juga mampu menggunakan teknologi secara bijak agar bisa bersaing, ya, karena ini sudah mendekati abad 21, agar peserta didik kita mampu maju dan bersaing dengan yang lainnya. Kemudian rencana hasil kerja P3K. Yang pertama, kegiatannya observasi anak-anak selama pembelajaran di kelas. Dengan tahapan kegiatan mengamati reaksi anak-anak ketika mengikuti pembelajaran, mengelompokkan berbagai reaksi anak-anak dalam pembelajaran. Kemudian outputnya mengetahui reaksinya, kesulitan apa yang dialami peserta didik dalam kelas. Yang kedua, membuat perencanaan. Dengan tahapannya berdiskusi dan berkonsultasi dengan mentor serta rekan sejawat. Kemudian minta persetujuan ke mentor. Kemudian hasilnya adanya kesepakatan antara mentor dan rekan sejawat. Yang ketiga, merancang pembelajaran dengan media blogger dengan membuat soal-soal yang telah disiapkan di media blogger. Kemudian mencoba mengerjakan soal-soalnya dengan meminta bantuan rekan sejawat. Hasilnya terciptanya media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dan siap digunakan untuk siswa. Yang keempat, melakukan pembelajaran dengan menggunakan media blogger. Dengan tahapannya mempersiapkan alat dan bahannya, ada LCD, laptop, speaker, dan WiFi. Kemudian menerapkan pembelajaran dengan blogger berupa soal-soal yang disertai game kepada anak-anak. Memberikan penugasan pada siswa untuk mengerjakan blogger di rumah. Dan hasilnya terlaksananya pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, adanya suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan berpusat pada siswa. Kemudian adanya data hasil penugasan siswa di blogger. Yang kelima, melakukan evaluasi penilaian dan refleksi pembelajaran. Dengan tahapannya, guru melakukan evaluasi terhadap pembelajaran dengan media blogger, kemudian merefleksikan materi yang disampaikan dengan mengakhiri pembelajaran dan memberikan motivasi kepada peserta didik agar lebih semangat dalam pembelajaran di kelas. Hasilnya terlaksananya kegiatan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Guru mendapatkan hasil kerja siswa di blogger dan siswa termotivasi agar lebih semangat dalam belajar. Kemudian rencana kerja menengah tahun ke-1 dengan membuat media pembelajaran yang menarik bagi siswa melalui media blogger di SD Negeri Sampangan. Outputnya itu hasilnya terciptanya media pembelajaran dengan blogger untuk kelas 1. Jadi nanti dimulai dari kelas 1 untuk rencana kerjanya. Tahun kedua membuat konten materi lain pada media pembelajaran blogger. Jadi tidak hanya terpaku pada satu bab atau dua bab, tapi kita mengusahakan nanti ke depannya untuk semua bab. Kemudian peserta didik dapat mengakses secara mandiri terkait soal-soal di blogger. Tahun ketiga menambahkan video, gambar, dan pada blogger. Peserta didik hasilnya peserta didik semakin tertarik dengan blogger. Kemudian tahun kelima menambahkan soal-soal dengan model yang beragam, game yang lebih bervariasi, dan fitur penilaian agar membangkitkan minat siswa untuk terus belajar dan berlatih dengan pembelajaran melalui blogger. Peserta didik hasilnya peserta didik semakin semangat dalam belajar berpikir kritis. Pada tahun yang kelima mengintegrasikan media blogger dengan media pembelajaran lain agar lebih mudah diakses. Dengan hasil peserta didik dapat mengakses blogger pada HP sehingga lebih mudah untuk mengaksesnya.
Ya, ini dokumentasi kegiatan mentoring saya bersama Ibu Janti Murdiani. Kemudian dokumentasi pembuatan media blogger. Ajari dong. Kapan-kapan ya. Ya. Ini kita terapkan di kelas ya. Anak-anak semangat, antusias. Jadi selain menjawab soalnya, ada game yang harus mereka selesaikan. Nah, gamenya itu bisa milih. Kalau ini game memancing ya. Nah, ini ada game buka peti, kemudian ada peringkatnya. Nah, kalau sudah selesai, kalau mau dibikin kelompok, ini hasilnya ada kelompok 1, 2, 3, 4 bisa di ranking. Jadi hampir sama dengan Quizzes sama Kahoot ya. Hanya saja bedanya kalau ini ada selingan gamenya di dalamnya. Kesimpulannya, penggunaan media blogger dalam pembelajaran terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa melalui fitur-fitur gamifikasi atau penerapan elemen-elemen permainan dalam kegiatan pembelajaran yang interaktif seperti kuis berformat permainan dan tantangan waktu nyata. Siswa menjadi lebih aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar. Blogger juga mendorong kompetensi yang sehat dan kolaborasi antar peserta didik sehingga suasana kelas menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Selain itu, guru dapat dengan mudah memantau pemahaman siswa melalui hasil permainan yang tersaji secara real time. Dengan demikian, blogger merupakan salah satu media pembelajaran digital yang mampu mendukung proses pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan efektif. Adapun beberapa kendala yang kami temui pada saat penerapan media blogger dalam pembelajaran, yang pertama adalah keterbatasan akses internet ya. Jadi blogger memerlukan koneksi internet yang stabil. Ini kalau daerahnya jaringannya kurang memadai, maka penggunaan blogger bisa terganggu dan menghambat kelancaran pembelajaran. Yang kedua, keterbatasan perangkat ya. Kalau siswa di SD biasanya belum banyak yang memegang smartphone atau HP, sehingga biasanya kita bisa melakukannya di kelas atau di sekolah dengan menggunakan laptop atau Chromebook. Kemudian yang ketiga, keterbatasan fitur gratis ya. Karena blogger ini ada fitur berbayarnya, jadi untuk yang gratisnya terbatas. Jadi kalau mau lebih banyak gamenya, lebih banyak model permainannya, harus berbayar ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru semua. Ya, demikian penyampaian hasil seminar saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Bapak Ibu antusias, Bapak Wahid. Oh ya, ini udah betul ini, cetak ini. Terima kasih untuk paparannya Pak. Ternyata Bapak Ibu guru yang lain juga antusias untuk apa yang sudah penjenengan lakukan. Tapi sebelum Bapak Ibu guru bertanya, monggo waktu selanjutnya saya sarankan untuk Ibu mentor sekaligus Ibu pelaksana tugas kepala sekolah Ibu Janti Murdiani menanggapi. Terima kasih Bu Kasini atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid atas pemaparannya hari ini. Selain saya, mungkin adakah Bapak Ibu guru yang juga merasa mengenal kata baru? Karena pada awalnya Pak Wahid mengumumkan kata bloket, itu saya kira buklet gitu Bapak Ibu. Jadi memang menurut saya yang Pak Wahid gunakan, aplikasi yang Pak Wahid gunakan itu baru. Ini terutama bagi diri saya sendiri. Ini adalah langkah yang bagus, gitu ya, sebagai seorang guru menggunakan sebuah aplikasi dalam pembelajaran yang saya titik beratkan di sini bukan di aplikasinya sebenarnya. Kalau aplikasinya banyak. Selain penyesuaian diri Pak Wahid terhadap kemajuan zaman termasuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang terbaru kekinian gitu ya. Berarti di sini
Pak Wahid sebagai guru itu juga menerapkan yang dinamakan pembelajaran yang menyesuaikan dengan zaman. Kalau zaman kita dulu belajar juga dengan permainan, tapi permainannya sambil engklek atau sambil main ular tangga. Yang bisa menjawab benar maju 1 langkah, yang salah menjawab mundur 1 langkah, begitu. Nah, zaman sekarang anak-anak kan sudah terbiasa dengan game. Berarti hal ini sangat menarik untuk anak-anak kita. Tidak tahu mereka kalau ternyata pembelajarannya dikemas dalam bentuk permainan. Kadang-kadang mereka akan bertanya, gitu, dalam pembelajarannya Pak Wahid juga begitu. Pak, kapan belajarnya? Ternyata mereka tidak menyadari bahwa game itu di dalamnya ada pembelajaran. Nah, justru inilah yang dicari-cari Bapak Ibu. Anak-anak tidak merasa belajar, padahal di dalamnya ada pembelajaran. Berarti saking senangnya. Itu. Kembali lagi termasuk berakhlak begitu ya, memberikan pelayanan terbaik kita kepada masyarakat. Karena masyarakat yang kita layani adalah peserta didik. Berarti inovasi dan pembelajaran yang dilakukan Pak Wahid dengan media aplikasi Blogcat ini juga termasuk wujud atau cara beliau memberikan pelayanan terbaik kepada murid-muridnya. Dan karena bagi saya ini baru Pak, bagi saya juga untuk belajar, ini mungkin juga Bapak Ibu guru yang lain nanti praktek-praktek baik seperti ini yang dulu bisa ditularkan ketika kegiatan komunitas belajar sekolah gitu. Dan saya apresiasi juga terkait dengan penyampaian Pak Wahid dalam halaman kendala. Beliau menyebutkan bahwa kendala itu berasal dari dirinya dan sarana prasarana, bukan dari peserta didik. Kenapa saya mengapresiasi? Kalau guru menyebutkan kendalanya berasal dari diri dan sarana, pasti bisa diperbaiki. Dalam artian usahanya bisa dari dirinya sendiri, begitu. Sehingga lebih mudah untuk bisa memperbaiki atau meminimalisir atau mengatasi kendala-kendala tersebut. Nah, analisis seperti ini yang akan lebih mempermudah kita untuk menciptakan inovasi-inovasi terbaru ke depannya. Jadi menganalisis kekurangan itu dari diri sendiri dan mungkin sarana-prasarana terdekat yang mungkin bisa kita kendalikan atau bisa kita atasi. Mungkin itu saja tanggapan saya dari kegiatan orientasi, kemudian juga seminar yang dilaksanakan oleh Pak Wahid pada siang hari ini. Keren dan hebat. Semoga bisa terus dilaksanakan praktik-praktik baik seperti ini, termasuk rencana-rencana sampai 5 tahun ke depan tadi, dan ditambah dengan inovasi-inovasi yang lain. Jangan berhenti berinovasi. Semoga inovasi yang dilakukan oleh Pak Wahid bisa berdampak baik dan luar biasa untuk SD Negeri Sampangan tercinta. Sekian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Noviana sudah memberikan tanggapan yang positif dan menguatkan Pak Wahid Riyadi Mukhtar untuk lebih berinovasi di masa yang akan datang. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Ibu guru yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wahid. Monggo. Monggo, tanya. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengajukan pertanyaan, saya sangat mengapresiasi pemaparan dari Bapak Wahid Riyadi Mukhtar tentang meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 3 melalui media Blogcat di SD Negeri Sampangan. Luar biasa sekali, seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah kita bahwa media Blogcat merupakan hal yang baru bagi beliau dan bagi saya juga ini merupakan hal yang baru. Jadi nanti kita semuanya Bapak Ibu guru siap-siap belajar dari Bapak Wahid. Nah, pertanyaan saya ini saja Pak Wahid. Apa yang menginspirasi Anda untuk menggunakan media Blogcat ini di siswa kelas 3? Kenapa tidak di kelas 4?
kelas 5 atau kelas 6 seperti itu. Oh, masa lulus ah. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Mas. Penelitiannya ya satu kelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Tambahan sedikit, gimana aja nggak apa-apa. Langsung nih. Untuk tadi yang pertama kendala tentang internet dan keterbatasan perangkat. Kita kan di sini ada Chromebook ya, 15 dengan jumlah kulit yang sebanyak itu dan internet yang stabil. Bagaimana apabila mengatasi kendala itu, Pak? Kan kita kan mungkin anak kan modelnya sepertinya egois. Itu butuh aku saya, apa dong lu, gitu kan. Jadi seperti itu. Bagaimana Kak Wahid mengatasi kendala itu agar bisa mengkondisikan siswa untuk berjalan dan game edukasinya berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sebelumnya penyampaian dari Ibu Janti, kemudian Bu Fafa dan Pak Pusi Yulianto. Ya. Untuk yang pertama dari Bu Fafa, ya, apa yang menginspirasi saya untuk mengambil tema seminar ini melalui media blogger ya. Yang pertama karena termasuk bagian hobi saya ya, karena main game. Jadi saya ingin anak-anak itu bermain game tapi dalam tanda kutip yang positif, bukan yang negatif ya, bukan game-game yang merugikan mereka. Jadi karena kita lihat di rumah anak-anak itu kan sekarang fokusnya ke HP, ke handphone, smartphone, dan mereka menggunakan HP hanya untuk menonton YouTube, kemudian untuk bermain game ya seperti Mobile Legends, kemudian FF ya. Nah, saya menginginkan mereka itu tidak hanya bermain game-game yang menimbulkan efek negatif, tetapi yang positif. Jadi dengan melalui media ini harapan saya mereka bisa bermain sambil belajar. Jadi tidak selamanya game atau permainan itu negatif ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, insya Allah akan bermanfaat juga untuk anak-anak. Kemudian kenapa saya mengambil kelas 3 ya? Karena game blogger ini juga kalau saya mengambil kelas atas otomatis kan udah fokus ujian ya, kelas 6 ya kan, karena udah fokus ujian. Kemudian kelas 3 ini kan pertengahan ya, jenjang pertengahan. Nanti biar kedepannya bisa saya rencanakan lebih mudah untuk kedepannya, untuk pengaplikasiannya media blogger, untuk mengkreasinya lagi ke depan. Jadi biar nanti saya rencanakan ke depannya lebih mudah. Kalau misalkan saya ambil yang kelas 1, mereka belum terbiasa mengakses smartphone. Meskipun saya sebenarnya rencananya di rencana jangka menengah saya rencanakan di kelas 1. Tapi insya Allah ke depan untuk tahun yang akan datang kita pastikan teknologi semakin maju. Otomatis ya kelas 1 sudah bisa kita kenalkan. Kalau yang ini mungkin belum untuk yang tahun ini. Itu. Kemudian untuk dari Pak Kusjul, bagaimana untuk mengatasi kendalanya? Kendala yang pertama adalah masalah internet ya. Mau tidak mau kalau internet sekolah misalkan kurang memadai, berarti bapak ibu gurunya menggunakan kuotanya masing-masing. Kalau misalkan di rumah, kan ada dua sistem ya, dua sistem bisa dikerjakan di sekolah maupun di rumah. Kalau misalkan di rumah mereka punya kendala, kita bantu di sekolah. Kita sediakan akses internetnya, kita sediakan perangkatnya juga. Kemudian keterbatasan perangkat. Kalau perangkat, karena kita Chromebooknya terbatas, ya berarti kita menggunakan sistem kelompok. Kalau tadi kan saya buat kelompok 4 kelompok ya. Sekaligus pengenalan mereka terhadap Chromebook, karena kelas 3, kelas bawah kan belum begitu mengenal. Kemudian ada kendala satu lagi, fiturnya tidak gratis ya, berbayar. Ini juga bisa kita gunakan dengan cara, solusinya adalah kita mengedit lagi. Jadi misalkan hari ini saya memaparkan bab tentang kisah Nabi Ibrahim misalkan, kita edit lagi karena kan
tidak serta-merta kita bisa membuat banyak bloket, tapi kita edit lagi, misalkan besok materinya tentang puasa, ya kita edit lagi diganti dengan soal-soal tentang puasa. Kecuali untuk gamenya, kalau gamenya memang harus berbayar sebagian ya. Tapi sebagian juga ada yang gratis. Ya mungkin itu jawaban dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf ya. Demikian tadi tanggapan dari Bapak Gus Yulianto dan Ibu Atur Rohmah. Terima kasih Bu, Pak. Dan waktu selanjutnya adalah penandatanganan berita acara bahwa laporan hari ini sudah sah karena sudah mengadakan seminar dengan Bapak Ibu semuanya. Monggo Ibu Jati Murdiani SPD untuk menandatangani berita acara yang laporan dari Pak Wahid Riyadi Mukhtar. Sudah sah ya Pak Wahid. Dan teman-teman Bapak Ibu beliau lain juga sudah mengamini, mengikhlaskan bandingan termasuk tamu kalian saksi Pak Wahid sampun sah. Terima kasih Bu Jati Murdiani dan untuk penandatanganan sampai penghujung acara. Artinya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Wahid Riyadi Mukhtar dengan menggunakan media broadcast sukses nih Pak, dan kami semuanya juga merasa perlu belajar dengan jenengan. Akhir kata, terima kasih untuk Ibu Mentor sekaligus Ibu Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SD Negeri Sampangan dan Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri seminar hari ini. Terima kasih.